Halo gengs, gimana kabarnya? Kembali lagi dengan saya, Kevin, peramal dari Early Theory Tarot. Jadi hari ini kita akan membahas dunia perzodiakan seperti biasa. Dan apa yang akan kita bahas hari ini? Kita akan membahas 15 fakta menarik tentang zodiak Cancer ya. Jadi gue happy banget, banyak yang bisa kita bahas ya soal Cancer. Gue di sini udah menggunakan dua gelang kristal yang gue pilih, yang gue ngerasa itu cocok banget untuk kalian ya. Jadi di sini ada Purple Morganite dan juga ada Aquamarine. Oke, jadi kedua gelang ini semuanya itu bisa kalian beli langsung dari link yang ada di profile description di toko Magic kita. Dan juga kalau misalnya kayak kalian tertarik sama gelang-gelang kristal yang pastinya memiliki makna dan kemampuan atau manfaat spiritual tersendiri ya, kita ada 40 jenis gelang kristal yang bisa kalian pilih ya, semuanya ada di Tokopedia atau di Shopee ataupun di website kita, bisa dilihat di link di profile description di bawah. Nah, sebelum gua mulai pastinya jangan lupa like and subscribe ya channel kita di YouTube Early Theory Tarot, karena pastinya itu akan sangat membantu untuk memperbesar platform kita di YouTube. Dan untuk kalian yang berzodiak Cancer, coba komen di bawah, gue pengen tahu seberapa banyak orang yang berzodiak Cancer yang lagi nonton video ini, oke? Jadi, Cancer itu adalah orang-orang ya yang terlahir di antara tanggal 22 Juni sampai 22 Juli ya. Dan Cancer itu simbolismenya apa? Si kepiting ya kan, bentuknya itu kayak kepiting, ada dua capit. Dan elemennya Cancer itu adalah elemen air ya, atau biasanya kita sebutnya itu water sign atau water element. Oke, dan modalitas dari Cancer atau karakteristik dasar dari Cancer atau sifat dasar dari Cancer itu adalah kardinal ya. Jadi kardinal itu ya terbagi menjadi ada 4 zodiak kardinal berbeda ya. Salah satunya itu Cancer, Aries, Capricorn, dan juga satu lagi apa ya? Libra ya kan, ada 4. Nah, kardinal itu maksudnya seperti apa sih? Karakteristik zodiak-zodiak kardinal adalah zodiak yang memiliki kepribadian yang selalu inisiatif, selalu ingin memulai duluan ya. Namun memang kebanyakan kasus ya, dimana kelebihannya para cardinal sign itu adalah untuk memulai sesuatu ya, di kebanyakan kasus mereka itu agak sulit untuk menyelesaikan segala sesuatu yang sudah mereka mulai sebelumnya ya. Kardinal itu adalah simbolisme dari sebuah atau seorang pemimpin di dalam zodiak ya. Jadi mungkin nggak banyak yang nggak banyak yang ngerasa dan nggak banyak yang melihat Cancer itu sebagai sebuah sosok atau seorang sosok kepemimpinan. Namun ya perlu dipercaya bahwa ya keempat cardinal sign atau keempat zodiak kardinal itu memiliki karakteristik kepemimpinan mereka tersendiri. Cancer itu memimpin salah satu dari luminaries ya. Luminaries itu adalah sumber cahaya ya. Kita ada dua nih sumber luminariesnya, yaitu matahari, the sun, dan juga bulan ya, the moon. Nah, Cancer itu memimpin atau memiliki rumah di bulan atau yang kita sebut sebagai lunar ya, lunar. Nah, Cancer itu tidak nyaman ketika berada di posisi planet Saturnus. Cancer itu ditinggikan ya di planet Jupiter. Benar nggak sih Jupiter? Iya benar. Planet Jupiter. Dan Cancer itu terjatuh atau kita sebut fall ya di planet Mars. Cancer itu adalah salah satu zodiak yang paling terhubung dengan sisi emosional dari kemanusiaan ya. Jadi banyak yang kita bisa bahas dari sini gitu. Cuman ya seperti yang kebanyakan dari kita sudah tahu ya, kalau kalian tuh suka berbicara soal zodiak, suka baca informasi zodiak dari majalah dan sebagainya, kan selalu ya orang-orang yang tuh nge-stereotype kayak oh Cancer tuh orangnya baper lah, oh Cancer tuh orangnya bucin dan sebagainya. Sebenarnya itu adalah stereotype ya, balik lagi ya, stereotype itu nggak ada yang benar ya. Tapi saya bilang sebenarnya Cancer itu terhubung dengan sisi emosional, dengan sisi-sisi positifnya juga. Kenapa? Karena pada dasarnya ya Cancer itu memimpin posisi bulan ya, dan bulan atau the moon itu memiliki banyak keterikatan dengan sisi emosional dari manusia, karena bulan itu juga memiliki fase-fase yang berbeda kan ya, dari bulan baru ya ke bulan sabit ya, mencapai ke siklus sampai ke bulan purnama, full moon, dan pada akhirnya mengulang kembali. Dan banyak yang berbicara ya, banyak yang bilang bahwa orang-orang yang berzodiak Cancer itu adalah orang-orang yang paling terpengaruh dengan perubahan fase bulan ya dari setiap saat. Banyak yang akan tidak setuju dengan fakta ini. Cuman ya, percaya nggak percaya,
Cancer itu adalah orang-orang yang sebenarnya itu paling private ya, paling menjaga privasi dari diri sendiri. Oke, jadi kalian lihat aja dari simbolisme dari Cancer itu sendiri, yaitu seekor kepiting ya kan, simbolismenya itu kepiting itu memiliki cangkang yang keras, yang susah dipenetrasi ya kan. Kita susah melihat ya isi dalam dari seorang Cancer itu seperti apa, karena mereka menjaga dengan ketat ya. Mereka tidak secara gampang membiarkan sembarang orang itu masuk ke dalam hidupnya mereka, ya kan? Jadi ini satu hal yang kalau saya bilang itu perlu didalami secara lebih perlu direnungin ibaratnya. Karena kebanyakan orang selalu ngerasa kayak Cancer tuh orang yang gampangan lah, Cancer tuh orang yang terlalu transparan dan sebagainya. Cancer ya, jangan salah kaprah ya, jangan salah paham. Cancer itu akan memberikan informasi sejauh yang mereka rasa itu butuh untuk kalian tahu. Tapi sebenarnya di dalam diri Cancer itu masih ada banyak informasi yang tidak sepenuhnya diketahui oleh kebanyakan orang, bahkan dengan orang-orang terdekat para Cancer itu sendiri. Dan Cancer ya, percaya atau tidak percaya, Cancer itu adalah salah satu zodiak yang paling jago untuk menyimpan rahasia, mau itu rahasia mereka sendiri ataupun rahasia orang lain. Cancer itu adalah orang yang kepribadiannya itu sangat protektif ya. Jadi perlu kalian ketahui bahwa Cancer itu memimpin rumah keberapa. Kita coba lihat ya. Aries kan rumah pertama, Taurus rumah kedua, Gemini rumah ketiga, dan setelah Gemini Cancer. Jadi Cancer itu memimpin fourth house atau rumah keempat, dan rumah keempat itu banyak hubungannya dengan keluarga ya. Rasa kekeluargaan, solidaritas, ya kan? Jadi tidak heran bahwa ya kebanyakan Cancer itu sangat protektif terhadap orang-orang yang disayangi atau dipedulikan oleh mereka sendiri, mau itu keluarga mereka, kakak beradik, saudara, orang tua, sampai ke pasangan hidup mereka tersendiri ya. Jadi cara mereka untuk menunjukkan kasih sayang mereka ya adalah dengan melindungi orang-orang itu ya. Jadi jangan pernah kalian itu ya menyakiti orang-orang yang disayangi oleh seorang Cancer, karena Cancer itu tidak akan segan-segan melabrak kalian ya. Banyak yang suka salah kaprah ya, banyak yang selalu bilang bahwa Cancer itu penyakit lah, Cancer itu lemah lembut dan segala. Enggak, Cancer itu nggak selemah lembut itu ya. Cancer itu galak ya, beneran loh, percaya aja kalau gue bilang ya. Coba komen di bawah deh gitu ya. Banyak Cancer yang sebenarnya itu galak gitu loh. Cuman makanya di sinilah kita bilang itu kadang-kadang stereotip itu ya nggak sepenuhnya benar ya. Dan ketika kayak kan kebanyakan orang selalu bilang kayak Cancer itu lemah lembut, Cancer itu kayak gentle dan sebagainya. Memang di kebanyakan kasus Cancer itu menggunakan hati ya. Ketika mereka itu ingin melindungi seseorang pun, ketika mereka menjadi galak pun, mereka galak itu bukan cuma sekedar untuk menjadi orang galak doang ya. Mereka galak dan mereka itu menjadi agresif karena mereka ingin melindungi sesuatu. Cancer itu sangat erat ya dengan archetype seorang ibu ya. Jadi Cancer itu energinya itu keibuan, kecenderungannya itu keibuan, dan dengan begitu juga ini merupakan fakta informasi yang cukup menarik ya. Cancer itu cenderung lebih dekat sama ibu kandung ketimbang dengan bapak kandung. Ya, Cancer itu memiliki ikatan yang sangat kuat dengan ibu kandung mereka sendiri ya. Dan ini bisa coba dibuktikan, bisa coba ditanya aja sama teman-teman Cancer kamu atau sama pasangan Cancer kamu ya, seberapa dekat mereka dengan ibu kandung mereka sendiri. Walaupun memang benar semua orang pasti dekat sama ibu mereka, namun ya hubungan seorang Cancer dengan ibu kandung mereka sendiri itu cukup spesial ya, lain dari yang lain. Cancer adalah seseorang yang sangat susah melupakan masa lalu. Oke? Karena pada dasarnya ya secara mitologi ya, banyak yang suka membahas soal capit kepitingnya para Cancer gitu ya. Capitannya tuh kan kuat ya. Mungkin ada yang pernah gitu loh kayak kena capit kepiting gitu ya, susah dilepasin banget kalau misalnya emang udah kena jepit. Dan itu juga dengan Cancer ya. Cancer itu tipikal orang yang sangat terikat dengan masa lalu mereka. Mereka sangat ingin mencoba ya untuk selalu mengikat masa lalu mereka. Mereka tidak ingin melupakan segala kejadian yang sudah mereka alami dalam hidup mereka. Dan mereka gunakan ya ingatan masa lalu mereka ini untuk menyongsong masa depan mereka. Namun disinilah kebanyakan kasus seringnya Cancer jadi itu terikat dengan stereotip. Aduh, Cancer itu susah move on, ya gampang baperan dan sebagainya. Karena Cancer itu sangat terikat dengan nostalgia. Ya, Cancer itu ingin mengingat kenangan, baik itu buruk, baik itu indah, dan mereka menggunakan itu agar bisa membentuk masa depan yang lebih baik untuk mereka sendiri.
Meskipun Cancer tidak memimpin planet Mercury, yang merupakan planet yang mengatur kecerdasan, cara komunikasi dan sebagainya, namun Cancer adalah salah satu zodiak yang paling pintar, yang paling cerdas. Namun kecerdasan mereka itu ya kalau kita bandingin dengan zodiak elemen air yang lain mungkin agak sedikit berbeda ya. Kalau kita bandingin dengan Scorpio atau dengan Pisces misalnya. Cancer itu memiliki kecerdasan yang digunakan untuk menganalisa gambaran besar ya. Jadi kecerdasan mereka itu makro kalau kita sebutnya ya. Mereka bisa melihat nih dari segala bentuk informasi yang ada di depan mereka, mereka bisa menarik kesimpulan ya. Dan kebanyakan kasus orang-orang ya yang zodiaknya kardinal seperti Cancer, Aries, Capricorn, Libra itu memiliki kemampuan untuk merangkum ya dari segala ribuan informasi yang mereka lihat mereka bisa merangkum. Itulah kecerdasan mereka. Beda dengan misalnya contohnya Scorpio itu kecerdasannya mikro, mereka itu teliti, mereka itu bisa menggali sampai ke akar-akar. Dan Pisces itu kecerdasannya itu kreativitas, mereka itu memiliki daya imajinasi yang kayak bisa bercabang kemana-mana ya. Jadi walaupun ya setiap zodiak itu memiliki kecerdasan mereka tersendiri ya, kecerdasan masing-masing itu berbeda bentuknya, cabangnya berbeda, kategorisasinya berbeda. Dan terutama untuk Cancer, kecerdasannya itu adalah untuk menarik kesimpulan ya, menarik kesimpulan yang mereka tarik kesimpulannya itu lewat logika namun juga lewat intuisi dan lewat hati. Cancer itu adalah salah satu zodiak yang memiliki rasa empati yang paling besar ya. Jadi biasanya gue itu kalau misalnya mau ngajarin orang ya soal perbedaan antara zodiak satu dan yang lainnya, gue selalu menggunakan perumpamaan ya, perumpamaan yang kita beda-bedakan berdasarkan elemen ya kan. Di sini paling gampang kita bedakan antara sesama elemen ya. Elemen air ada 3 kan ya, ada Cancer, ada Scorpio, ada Pisces. Nah, kita selalu menganggap Cancer itu ibaratnya tuh kayak air yang luas, samudra ya, samudra, kapasitasnya besar. Jadi mereka memiliki kapasitas hati yang besar, mereka memiliki rasa empati yang besar. Scorpio itu memiliki kemampuan untuk mendalami yang dalam. Mereka itu kayak air tapi kayak rawa ya, yang kita nggak tahu nih dalamnya seberapa dalam ya. Jadi makanya selalu dibilang Scorpio itu misterius. Pisces itu adalah air yang bergerak. Ya, kalau kalian bisa bayangin, ibaratnya kayak air terjun atau kayak air sungai yang selalu mengalir. Ya, jadi tidak pernah ada air yang sama ketika kamu melihat. Ya, setiap kali air itu bergerak, ya itu adalah air yang berbeda. Nah, perbedaannya adalah di sini Cancer itu sebagai sebuah badan air yang besar, mereka itu juga memiliki kemampuan untuk merasakan yang sangat besar. Oleh karena itu, ya, mungkin aja banyak orang yang suka nge-stereotype, Cancer itu orangnya cengeng, gampang nangis dan sebagainya. Menurut saya itu bukanlah hal yang negatif, ya. Pada dasarnya Cancer itu memiliki kemampuan untuk merasakan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan orang-orang dengan zodiak yang lainnya, dan itu adalah hal yang positif. Cancer itu jarang jatuh di lubang yang sama. Mereka jarang mengulangi kesalahan yang sama. Tahu gak kenapa? Sama seperti yang tadi saya bilang bahwa Cancer itu kan memiliki capit ya. Mereka itu sering terikat dan mereka itu sangat terikat dengan kenangan atau masa lalu atau segala bentuk pengalaman yang sudah mereka alami. Ya kan? Jadi Cancer itu tidak pernah lupa. Ya, dan karena itu juga ya ketika Cancer sudah mengalami sebuah kegagalan, mengalami sebuah kejatuhan, keruntuhan, mereka akan ingat itu. Ya, dan mereka tidak akan pernah melupakan, dan mereka akan memastikan bahwa mereka tidak akan mengulangi kesalahan atau kejadian yang sama lagi ya. Dan ini juga sama ya dalam kasus percintaan. Seandainya mereka itu mengalami kegagalan dalam sebuah hubungan, setelah putus mungkin mereka agak susah nih untuk move on, tapi ya jarang Cancer yang ingin balikan, kecuali pasangan mereka atau mantan mereka ini menjanjikan sesuatu dan sudah membuktikan bahwa mereka itu sudah serius untuk kedua kalinya mencoba kembali dengan hubungan itu. Cancer itu tidak suka meninggalkan zona nyaman atau mencoba sesuatu yang baru sendiri. Mereka tidak suka berpetualang sendiri. Ya, balik lagi, fourth house ya, rumah keempat, sangat terikat dengan apa? Rasa kekeluargaan, solidaritas. Jadi, ya, Cancer itu mungkin nggak sampai se-ekstrim Scorpio ya, yang sangat sulit beradaptasi terhadap perubahan baru ya, karena balik lagi Scorpio itu fix sign, fix itu keras, sangat susah untuk beradaptasi. Cancer itu kardinal, jadi mereka itu kalau misalnya mau berubah mereka bisa, namun ya mereka jarang ingin berubah karena kebutuhan sendiri. Ya, di kebanyakan kasus mereka berubah ketika ya
orang-orang yang mereka sayangi juga sudah butuh berubah, jadi mereka akan mengayomi, memfasilitasi, dan juga ikut berubah dengan orang-orang ini. Jadi Cancer itu adalah orang yang, gue bukannya bilang pengikut ya, tapi Cancer itu hanya akan bergerak menyongsong perubahan baru ketika dia ngerasa bahwa orang-orang yang orang-orang yang bersandar kepada dia itu juga meminta perubahan tersebut. Jadi di dalam hubungan, makanya kenapa Cancer itu adalah seorang kandidat pasangan cinta yang menurut gue paling ideal ya, karena gue Scorpio juga ya by the way. Karena pada dasarnya mereka itu selalu siap untuk berkompromi ya, mereka tuh selalu siap untuk kayak oke, kamu butuhnya apa, ya udah kalau kamu butuh sesuatu yang baru, ayo coba kita berubah ke arah situ. Walaupun mungkin ya kalau misalnya kayak disuruh sendiri untuk mereka berubah, mereka tidak akan mau berubah karena mereka nggak suka keluar dari zona nyaman mereka sendiri. Namun jika ya itu merupakan kebutuhan orang yang mereka sayangi, mereka akan rela untuk berubah demi orang-orang yang mereka sayangi ini. Cancer itu cenderung memendam perasaan ya. Jadi mereka pada dasarnya zodiak yang elemennya air ya, water sign itu adalah zodiak yang sangat emosional. Oke, namun ya Cancer itu cenderung memendam. Ya, mereka cenderung memendam perasaan. Kalau misalnya lagi ada unek-unek terhadap orang-orang yang mereka sayangi, ya, mereka cenderung tidak memberitahukan langsung. Kenapa? Ada perasaan tidak ingin membebani orang yang mereka sayangi. Ya, jadi salah satu hal yang paling menyakitkan untuk para Cancer adalah melihat orang-orang yang mereka sayangi ini ngerasa terbebani, ngerasa terluka, ngerasa tersakiti oleh perkataan atau tindakan para Cancer ini. Oleh karena itu, di kebanyakan kasus ya, Cancer seringnya lebih memilih diam, lebih memilih memendam unek-unek mereka ya, supaya bisa menjaga ketentraman hati orang-orang yang mereka peduliin ini. Cancer adalah orang-orang yang sangat sentimental dan sangat menghargai sentimen khusus ya dari orang-orang yang mereka sayangi ya. Jadi mereka akan sangat menghargai ketika orang-orang yang mereka hargai ini ya, orang-orang yang mereka suka atau mereka sayangi ini memiliki interaksi yang spesial dengan mereka. Mau itu nama panggilan khusus, mau itu aktivitas khusus yang cuma dilakukan oleh mereka dengan teman-teman mereka ini ya. Jadi banyak banget Cancer itu yang selalu kita bilang itu gimana ya, kayak Cancer itu selalu memiliki sebuah aktivitas yang khusus dengan kamu kalau misal kamu itu sudah masuk ke dalam inner circle-nya para Cancer. Ya, jadi kalau misal kamu tuh sahabatnya Cancer gitu ya, ada suatu aktivitas atau ada suatu pembicaraan yang cuman akan dibicarakan dilakukan oleh Cancer ini terhadap kamu doang, dan dia tidak akan melakukan ini ke orang lain walaupun ke keluarganya sendiri pun. Ya kan, begitu juga dengan nama panggilan ya. Jadi biasa mereka itu suka tuh kayak suka bikin nama panggilan gitu loh, kayak oke, khusus untuk kamu sama aku ya, kayak cuman aku yang boleh panggil kamu dengan nama ini gitu. Nah, Cancer itu menyukai sentimen-sentimen minor seperti ini karena bagi mereka ini merupakan tanda solidaritas. Cancer itu adalah orang-orang yang sangat menyukai ruangan yang luas ya. Mereka menyukai tempat yang lapang ya, mau itu tempat tinggal, kamar tidur mereka, maupun tempat di umum. Mereka kurang menyukai tempat yang sempit ya, mereka kurang menyukai tempat-tempat yang terlalu terkungkung ya. Jadi mereka membutuhkan ruang tinggal yang cukup lebar, cukup luas ya. Entah kenapa gue ngerasa dari segi interior ya, kebanyakan kasus setiap kali kayak gue tuh datang mengunjungi ya rumah-rumah para Cancer atau ke kamar-kamar kosannya para Cancer gitu, antara ruangannya tuh walaupun kecil tapi itu lapang, banyak kosong gitu ya, jadi kesannya luas, ataupun memang mereka cenderung ya, mereka tuh berani gitu, oke gak apa-apa gue bayar nih uang sewa kosan agak mahalan dikit, yang penting ruangannya lebih besar ya. Jadi mereka itu kurang menyukai suasana yang sempit, suasana yang kayak kesannya itu kayak pengap, suasana yang kayak kesannya itu padat, ribet gitu. Jadi kita udah pernah membahas soal kardinal ya. Jadi tadi saya bilang bahwa kayak karakteristik zodiak kardinal itu adalah orang-orang yang inisiatif, mereka itu selalu ingin memulai duluan. Nah, jadi banyak yang bertanya kan ke saya gitu, kok Kev, jadi Cancer itu memulai dari sisi apa gitu loh. Karena di kebanyakan kasus Cancer itu tidak kelihatan seperti orang-orang yang kayak Aries itu kan kelihatan ya, kayak wah mau memimpin gitu, agresif, dominan. Sementara Cancer itu mungkin nggak terlalu kelihatan segitunya ya cara mereka memimpin. Nah,
Saya selalu bilang ke semua orang ya, sisi kardinal dari para Cancer itu bukan dari sisi bertindak, tapi dari sisi merasakan. Ya, di kebanyakan kasus di dalam sebuah hubungan, Cancer lah orang pertama yang akan merasakan duluan. Cancer lah yang pertama yang akan menumbuhkan perasaan duluan. Ya, dalam menjalani sebuah interaksi, Cancer lah yang pertama kali akan memberikan sebuah penghakiman atau memberikan sebuah penilaian. Ya, jadi kepemimpinan mereka itu sangat terikat dengan hati mereka dan intuisi mereka. Jadi mereka, ya, para Cancer itu adalah orang yang sangat intuitif ya. Ya, mereka itu prediksinya itu tajam. Jadi mereka itu sebelum orang lain itu bisa memberikan prediksi atau spekulasi, mereka udah kepikiran duluan. Begitu juga di dalam hubungan ya. Sebelum orang atau lawan main mereka itu sadar bahwa hubungannya itu bagus, Cancer itu udah tahu duluan. Makanya di kebanyakan kasus ya, gue tuh nggak suka ketika kayak Cancer tuh selalu di stereotip kayak, oh ini baper lah, bucin. Ini bukan masalah baper dan bucin, tapi Cancer itu cukup pintar ya untuk memilih pasangan mereka. Mereka tuh cukup peka untuk mengetahui bahwa orang yang ada di depan mata mereka itu adalah orang yang terbaik untuk mereka. Seringnya love language yang paling dominan dalam diri para Cancer itu adalah quality time. Ya, quality time dan pastinya komunikasi yang jelas dan transparan ya. Tapi saya bilang itu secara utama itu quality time. Dalam arti apa? Cancer itu suka berada di sekeliling orang-orang yang mereka sayangi. Ya, jadi di kebanyakan kasus Cancer itu sering banget menderita ketika mereka itu dihadapkan dengan pasangan-pasangan yang cenderung acuh, tidak acuh, ya, yang cenderung cuek, yang cenderung terlalu sibuk, ya, saking sibuknya itu nggak punya cukup waktu untuk menjalani hubungan, ya, secara rutin dari hari ke hari dengan si Cancer tersebut. Cancer itu sebenarnya membutuhkan banyak banget afirmasi ya dan support dari orang-orang terdekat mereka. Namun ya memang di kebanyakan kasus balik lagi ya ke argumen bahwa kayak Cancer itu sering memendam. Mereka itu sangat saking segannya, saking sulit untuk meminta bantuan. Kenapa? Karena mereka tuh takut merepotkan orang lain. Jadi di kebanyakan kasus ya Cancer itu seringnya tuh jadi ya depresi atau jadi ya sedih, tapi mereka itu akhirnya tuh baru ketahuan pada saat mereka udah telat ya, udah terlambat ya. Karena apa? Karena Cancer itu nggak mau merepotkan orang-orang yang mereka sayangi. Nah disitulah masalahnya, dan disitulah kayak saya tuh selalu bilang ya, kalau misalnya saya tuh datang ada banyak klien Cancer kan ya, saya selalu bilang sama mereka bahwa kayak jangan cuman terpaku sama orang-orang yang dekat sama kamu, karena kontradiksinya adalah semakin dekat seseorang dengan si Cancer ini ya, semakin mereka itu akan menutup diri ke orang-orang yang dekat ini. Jadi, saya selalu bilang, semua Cancer itu penting untuk memiliki kontak dengan seorang psikolog atau seorang terapis. Bukan karena gue bilang Cancer itu ada penyakit jiwa, bukan ya. Tapi Cancer itu di kebanyakan kasus justru lebih leluasa untuk menceritakan keluh kesah kehidupan mereka ke orang-orang yang tidak terlalu dekat dengan mereka, ya, terutama untuk dalam hal mencari solusi. Oke, namun sebaliknya untuk bercerita ke orang-orang yang mereka sayangi mengenai masalah hidup mereka, kadang-kadang justru Cancer lebih segan. Karena apa? Balik lagi, mereka kurang enak gitu loh untuk kayak menyusahkan orang lain dengan menceritakan keluh kesahnya mereka. Jadi gimana gengs? Menarik gak fakta-fakta yang udah gue siapin nih ya mengenai para Cancer? Coba dong kalian komen juga di bawah ya, apakah kalian juga memiliki fakta-fakta menarik mengenai zodiak yang paling suka diperbincangkan di dunia perzodiakan, yaitu si Cancer. Nah, di sini ya kita kalau misalnya kayak mau nonton video ramalan tarot ya, ada banyak video ramalan tarot yang bisa ditonton ya, bisa coba diklik di video di atas. Dan kalau misalnya kayak mau coba nonton video pembahasan zodiak yang lain juga ada di playlist di bawah ini. Dan jangan lupa kalau misalnya kayak kalian para Cancer ya mau menggunakan gelang kristal ya, di sini saya sudah ada rekomendasi. Yang pertama itu adalah Purple Morganite dan yang kedua itu adalah Aquamarine ya. Kedua-duanya itu sudah bisa kalian pesan, langsung bisa kalian klik aja di link di profile description. Oke, I will see you soon. Bye bye.